Bapak, Ibu, Saudara, selamat pagi, Shalom. Mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan hari ini. Bapa kami di dalam sorga, terima kasih untuk anugerah Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Kami akan membaca firman dan merenungkannya, kiranya Allah Roh Kudus menuntun kami ke dalam kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari surat Roma pasal yang ke-11 ayat 33 sampai ayat yang ke-36. Demikian bunyi firman Tuhan. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, bagian ini adalah suatu doksologi atau suatu pujian penyembahan kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang memiliki rencana keselamatan yang begitu indah bagi umatnya Israel. Sesuai dengan konteks Roma pasal 11 yang berbicara tentang penyelamatan Israel. Dan doksologi ini suatu pujian kepada Allah Tritunggal didasarkan oleh pemahaman teologi yang benar. Maka kita lihat di sini pada ayat yang ke-33 dikatakan, oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Betapa besar kasih karunia Allah yang luar biasa itu. Maka kita mengungkapkan pujian kita, penyembahan kita kepada Tuhan yang begitu mengasihi kita. Bapak, Ibu, Saudara, firman Tuhan berkata, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan dan siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Pikiran Tuhan dan apa yang dikerjakan demikian luar biasa sehingga seharusnya kita yang datang untuk belajar apa yang Tuhan firmankan kepada kita. Jika Tuhan tidak berfirman kepada kita dan menyatakan pikiran-pikirannya, apa yang menjadi kehendaknya, maka kita tidak akan mengetahuinya. Oleh sebab itu, kita tidak bisa menjadikan Tuhan atau firman-Nya sebagai objek kita, melainkan kita ini adalah objek penerima kasih karunia Tuhan, penerima pengwahyuan dari Tuhan. Dengan sikap demikian, kita baru dapat memahami betapa luar biasanya Tuhan yang mengwahyukan segala sesuatu kepada kita sesuai dengan kehendaknya. Ketika kita membaca, oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan, jika kita hanya memakai cara pandang kita sebagai manusia, kita mungkin hanya terpaku kepada kata kekayaan yang kemudian kita hubungkan hanya dengan hal-hal materi. Padahal kalau kita membaca keseluruhan apa yang Tuhan wahyukan kepada kita, hal yang paling berharga bukanlah hal-hal yang berkaitan dengan materi, tetapi justru dalam konteks ini bicara tentang keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Bapak, Ibu, Saudara, kemudian firman Tuhan berkata, siapakah yang pernah memberi sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Saudara-saudara, kita tidak bisa memberikan sesuatu kepada Tuhan. Umat Israel zaman yang lalu, mereka mencoba memberikan korban yang tambun-tambun, yang gemuk-gemuk kepada Tuhan, tetapi mereka tidak taat kepada Tuhan.
Lalu Tuhan mengatakan, yang menciptakan semua itu siapa? Bukankah Tuhan sendiri yang menciptakan? Kita tidak dapat memberi apa-apa kepada Tuhan. Lalu firman Tuhan mengatakan, yang ku kehendaki adalah ketaatan. Dengan demikian kita sesungguhnya tidak bisa memberi sesuatu kepada Tuhan karena semua yang ada pada kita adalah ciptaan dan milik Tuhan. Maka bagian ini ditutup dengan satu kalimat yang mengatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini menyatakan bahwa anugerah Tuhan yang besar, kemudian kita ungkapkan, kita respon dengan pujian, penyembahan, suatu doksologi yang mengagungkan nama Tuhan berdasarkan pemahaman teologis yang benar tentang karya Allah di dalam kehidupan kita. Sehingga segala sesuatu adalah dari Tuhan, oleh Tuhan sendiri, dan kepada Tuhan. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kiranya pujian penyembahan dari seluruh umat-Mu dipersembahkan kepada Tuhan dengan suatu pemahaman teologis yang benar berdasarkan firman. Kami bersyukur untuk karya penyelamatan Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Pimpin supaya kami menjalani kehidupan ini juga memberitakan kasih keselamatan dari Tuhan kepada banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa, Tuhan memberkati kita semua.